Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang drop tegangan. Ya, seperti kita lihat di bagian gambar ini, di sebelah kiri adalah salah satu foto atau gambar dari panel distribusi. Di sini ada trafo distribusi, ya. Dari panel distribusi ini keluar tegangan 380 yang kemudian disalurkan, didistribusikan ke konsumen. Katakanlah di sini sebuah ruko, ya. Di sini ruko dengan beban 300 watt. Jarak antara panel distribusi dengan ruko, kita bikin suatu contoh 600 meter. Berapakah drop tegangannya? Atau berapakah kira-kira nanti tegangan yang hilang di sepanjang perjalanan 600 meter ini? Di sini tegangan yang terkirim 380 volt, 3 pas, yaitu fase R, S, T, dan N. Nanti kita hitung tegangan yang diterima di sisi konsumen ini berapa. Cara menghitung drop tegangan kabel, ya. Drop tegangan adalah selisih antara tegangan ujung pengiriman dengan ujung penerimaan. Dalam praktiknya banyak terjadi di saluran distribusi. Toleransi drop tegangan besarnya 5% dari tegangan nominal. Ya, jadi kalau tegangannya 380, 5% dari 380 itu berapa? Itulah yang diizinkan. Penyebab drop tegangan. Ini ada beberapa penyebab, ya. Yang pertama, beban trafo sudah overload. Ya. Idealnya beban trafo itu 80% dari kapasitas dari trafo. Yang kedua, pembagian beban antar fase yang tidak seimbang. Jadi beban saluran R, saluran S, dan saluran T-nya itu tidak seimbang. Yang satu 1000 watt, satunya 500 watt, satunya lagi katakanlah 2000 watt. Itu yang dinamakan tidak seimbang. Dan sambungan rumah yang disambung secara seri terlalu banyak. Ya. Maksudnya misalkan ada sederetan rumah, ya, sederetan rumah, kemudian salurannya itu disambung-sambung secara seri, sehingga nanti akan terjadi banyak drop-drop di situ. Sekarang contoh kasus, ya. Yang tadi seperti gambar di atas, panel distribusi 380, jaraknya 600 meter, bebannya 3 kW atau 3000 watt. Kabel yang kita gunakan adalah 4 x 6 mm persegi. Berapa drop tegangannya? Ya, ini kita mulai dengan menghitung arus pada kabelnya dulu. Arus itu rumusnya P dibagi dengan V akar 3 kali cos pi. Ya. P tadi 3000 watt, tegangannya 380, akar 3 1,73, cos pi-nya 0,8. Hasilnya adalah 5,7 ampere. Sekarang kita hitung tegangan dropnya. VD. Rumusnya adalah C kali I kali R kali S kalikan cos pi. C itu koefisien, ya. Untuk single pass angkanya 2, satu pas, ya, sebuah. Kemudian kalau yang 3 pas akar 3. I adalah arus, R adalah resistan dari penghantar atau kabelnya dengan satuan ohm per kilometer. Nanti bisa dilihat tabelnya, tabel di katalog kabel. S panjang kabel dengan satuan kilometer. Kemudian cos Q-nya power faktornya. Nah, di sini adalah tabel dari kabel ini, ya. Di sini ada ukuran kabel dengan luas penampang mulai dari 1,5 mm sampai ke 300. Nah, di sini resistansinya mulai dari 12,1 sampai terus ke bawah. Ini nilai R. Ada di tabel atau katalog kabel, tiap-tiap produk mesti ada ini. Entah merek Supreme, merek kabel Indo atau merek-merek yang lain, ada electrical data ini. Dari hitungan tadi, tegangan drop, kita masukkan angka-angkanya, ya, akar 3, 5,7, 3,8 tadi resistannya di tabel katalog kabel.
kemudian 0,6 kalikan 0,8, hasilnya adalah 15,5. Jadi tegangan yang diterima 380 dikurangi dropnya tadi, tersisa 364,5 volt. Ini tegangan yang diterima. Sekarang kalau di prosentase, ya, 15,5 dibagi 380 kali 100%, 4,07%. Persentase ini masih masuk di bawah persyaratan. Di persyaratannya itu harus di bawah 5%. Tegangan drop nggak boleh melebihi 5%. Tapi kalau misalkan waktu kita hitung itu hasilnya itu di atas 5%, apa yang harus dilakukan? Salah satu cara adalah menaikkan ukuran kabel. Kalau tadi kabelnya itu pakai ukuran 4x6, kita naikkan lagi ke yang lebih atas lagi. Karena pada tabel itu atau hitungannya, makin besar ukuran kabel, diameter kabel, nilai R-nya makin kecil. Seperti itu. Jadi untuk video kali ini sampai sekian dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa diisi komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Dan sampai bertemu ke video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.